Baik, tes 1, 2, 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali bertemu dengan saya, Agung Yoga Asmoro. Baik, sekali lagi selamat datang di sesi kuliah online kali ini. Saya Agung Yoga Asmoro dari Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin. Hari ini kita akan membahas topik dengan judul Teknologi and Destination Management. Destinasi, kita akan menginvestigasi emerging issues for destination management. Ya, jadi sekali lagi topiknya adalah tentang teknologi and destination management dengan subtopik investigating emerging issues for destination management. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam ke topik utama, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu yang dinamakan manajemen destinasi. Ya, jadi pertama kita akan mencoba mengulas tentang apa itu manajemen destinasi. Jika merujuk kepada para pendapat para ahli, manajemen destinasi ini merujuk pada pengelolaan yang terkoordinasi dari semua elemen yang membentuk suatu destinasi. Apa saja? Meliputi atraksi, fasilitas, akses, marketingnya, juga penetapan harga. Dan yang paling penting atau tidak kalah pentingnya adalah bahwa manajemen destinasi melibatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders untuk mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan. Kini, setelah kita mendapatkan landasan berpikir tadi, mari kita bicara tentang teknologi. Dalam era digital saat ini, teknologi memainkan peran yang sangat krusial dalam industri pariwisata. Teknologi membantu kita dalam meningkatkan pengalaman berkunjung. Teknologi juga mampu merampingkan operasi dari suatu organisasi. Dan tentunya teknologi meningkatkan upaya pemasaran dan promosi dari destinasi. Coba kita bayangkan bersama, dengan keberadaan teknologi, kita bisa mempromosikan destinasi wisata kita ke seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. Dengan teknologi, jadi teknologi ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen dan pemasaran destinasi. Nah, bagaimana kita bisa mempengaruhi sebuah destinasi dengan upaya promosi dan bagaimana pengalaman yang didapatkan oleh wisatawan itu banyak peran serta atau melibatkan dari yang namanya teknologi. Jadi di sini kita melihat bahwa ada manajemen destinasi di kutub yang satu dan ada peran daripada teknologi di kutub yang lain gitu. Nah, kita coba kawinkan antara kedua perspektif ini sehingga menjadi satu fondasi atau satu landasan berpikir tentang bagaimana peran teknologi terkait dengan pengelolaan sebuah destinasi. Baik. Jadi tadi sudah selintas diulas bagaimana kita memahami definisi dasar dari manajemen destinasi dan bagaimana juga teknologi
memainkan peran penting di dalamnya. Nah, kali ini kita juga akan membahas dan mengulas bagaimana yang namanya teknologi dapat diaplikasikan dalam pengelolaan destinasi dan tantangan apa saja yang mungkin kita hadapi. Coba kita gali lebih lanjut. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like video ini, mungkin bisa di-share atau sekaligus juga subscribe agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan. Ketinggalan apa nih? Ketinggalan update materi kuliah berikutnya. Ya. Baik. Mari kita lanjutkan ke pembahasan ini. Di sini saya akan mencoba lebih dalam membahas tentang peran teknologi dalam manajemen destinasi. Jadi kita lihat di sini ada 3 poin yang ingin saya angkat. Ya. Coba kita lihat atau kita diskusikan tentang pengalaman berkunjung atau pengalaman kunjungan. Dengan bantuan teknologi, kita dapat menyediakan pengalaman yang lebih personifikasi atau personalisasi. Jadi personalized experience kita ini. Kepada siapa? Kepada setiap pengunjung. Jadi keberadaan teknologi memungkinkan kita untuk bisa memberikan informasi secara real time dan bisa memberikan services yang interaktif. Saya ambil contoh. Teknologi digital saat ini sudah digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengunjung di situs warisan budaya. Contohnya apa? Contohnya adalah penggunaan augmented reality atau aplikasi panduan digital, di mana wisatawan atau pengunjung dapat merasakan pengalaman secara lebih mendalam dan edukatif. Ya. Jadi dengan keberadaan atau aplikasi daripada augmented reality di taman wisata, pengunjung bisa secara interaktif menikmati lebih menyeluruh tanpa harus bersentuhan secara langsung yang berpotensi terhadap apa? Terhadap kontaminasinya situs purbakala. Ini sudah bisa diaplikasikan, walaupun belum banyak kita temui di sekitar kita. Yang kedua, keberadaan dari teknologi juga membantu kita semua dalam mengefisiensikan organisasi atau mengefisiensikan jalannya operasional dari suatu organisasi. Saya ambil contoh, dengan otomatisasi berbagai proses operasional, kita dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Sekarang coba kita sama-sama bayangkan keberadaan dari sistem reservasi otomatis, manajemen inventaris digital, atau bahkan analisis data pengunjung yang dapat itu semua pada akhirnya dapat membantu kita sebagai mengelola dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat. Gitu ya. Pada poin ketiga yang ingin saya angkat, peran daripada teknologi adalah bahwa teknologi ini sangat mempengaruhi cara kita dalam melakukan pemasaran dan promosi. Dengan teknologi, kita dapat menjalankan berbagai kampanye pemasaran yang lebih targeted, jadi lebih tepat sasar. Memanfaatkan apa? Contoh promosi media sosial. Dan teknologi ini juga membantu kita membuat berbagai keputusan yang berbasis data atau berbasis bukti
Sebagai contoh, blog misalnya saat ini telah menjadi alat utama bagi banyak wisatawan untuk berbagi pengalaman perjalanan mereka. Sehingga pada akhirnya destinasi yang mereka kunjungi mendapatkan promosi tambahan yang otentik dan personal. Namun demikian, hati-hati, kemampuan daripada pengunjung atau wisatawan untuk mampu menuangkan pengalaman mereka secara langsung ke dalam suatu blog melalui teknologi yang ada, ini juga bisa menjadi bumerang bagi pengelola yang tidak memanfaatkan pengelolaannya dengan baik. Jadi review yang negatif itu adalah salah satu contoh di mana para pengunjung merasa kecewa terhadap layanan suatu destinasi dan mengeluarkan berbagai cacian atau makian atau keluhan secara terbuka di internet. Jadi, melalui teknologi, kita dapat meningkatkan pengalaman pengunjung. Kita juga dapat merampingkan operasi. Kita juga pada akhirnya dapat meningkatkan upaya pemasaran dan promosi kita. Tidak diragukan lagi bahwa dengan keberadaan teknologi, peran teknologi ini menjadi tulang punggung dari industri pariwisata modern. Baik, kita akan lanjutkan dengan studi kasus penggunaan teknologi yang saya pikir cukup sukses dalam manajemen destinasi. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat ada dua visual yang berbeda dari satu destinasi yang sama. Ya. Ini adalah gambar dari Borgo Egnazia atau pemandangan lembah Itria. Kita akan selami, ini studi kasusnya cukup menarik, yang menggambarkan bagaimana teknologi ketika diterapkan dengan strategi yang tepat dapat mengubah wajah manajemen destinasi. Di atas kita lihat ada visualisasi dari gambar hotel mewah Borgo Egnazia. Ya, ada lembahnya di situ, lembah Itria namanya. Dia terletak di Italia. Ya. Jadi Borgo Egnazia adalah hotel mewah yang tidak hanya menawarkan akomodasi saja, tetapi juga pengalaman gastronomi yang memukau. Gastronomi yang merupakan seni dan ilmu memasak serta menikmati makanan, ini menjadi salah satu faktor daya tarik utama bagi wisatawan. Dengan memanfaatkan teknologi, Borgo Egnazia berhasil menghadirkan pengalaman kuliner yang otentik, memadukan tradisi lokal dengan inovasi modern. Ya, jadi mereka memanfaatkan betul yang namanya sosial media, di post di lini masa, lalu post mereka menjadi viral dan akhirnya destinasi menjadi banyak diminati oleh wisatawan. Di sini ya setidaknya ada 3 poin kalau kita mau coba kaji yang patut kita soroti lebih dalam. Yang pertama, mereka mampu memahami kebutuhan dan harapan dari pengunjung. Jadi dalam industri pariwisata ini, setiap wisatawan adalah unik. Jadi, tidak ada orang yang sama kan. Mereka datang dengan berbagai ekspektasi. Mereka datang dari berlatar belakang yang berbeda. Dan mereka pun memiliki preferensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, memahami ini semua adalah kunci untuk menyediakan atau kita sebagai pengelola mampu memberikan layanan yang memuaskan.
Poin yang saya soroti yang kedua adalah pentingnya berinvestasi dalam teknologi yang tepat. Jadi ini bukan hanya tentang hardware yang terkini, tapi juga tentang bagaimana kita memanfaatkan softwarenya, aplikasi apa yang tepat, dan platform digital mana yang sesuai dengan kebutuhan dari destinasi. Tidak semuanya sama. Jadi tidak serta-merta misalkan si A mungkin efektif dipasarkan melalui YouTube. Bukan berarti destinasi B di Kalimantan Selatan misalkan cocok dengan platform yang sama. Barangkali lebih cocok melalui Instagram atau TikTok. Yang ketiga, di sini saya ingin soroti tentang pentingnya pelatihan dari staff. Alat atau teknologi gadget apapun juga, sehebat apapun, secanggih apapun, hanya akan efektif atau maksimal seefektif apa? Seefektif dari penggunanya. Kan? Oleh karena itu, memastikan bahwa kita memiliki staf yang terampil, staf yang terlatih, itu akan bermanfaat. Ya, jadi jangan sampai kita memiliki staf yang tidak kompeten dalam menggunakan teknologi. Gitu. Dari Borgo Ignazia kita bisa belajar setidaknya bahwa teknologi ketika diterapkan dengan strategi yang tepat, maka teknologi tersebut dapat menjadi game changer dalam industri pariwisata. Ini bukan hanya tentang mengadopsi teknologi, tetapi bagaimana kita bisa mengintegrasikan teknologi ke dalam visi dan misi dari destinasi kita. Sekarang poin berikutnya, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat apa sih teknologi yang emerging atau yang bisa dibilang apa namanya nih, yang muncul ya saat ini nih, emerging dalam pengelolaan destinasi ini apa aja. Jadi di sini ada 4 poin atau 4 hal yang ingin saya angkat, setidaknya bisa membantu meningkatkan awareness dari rekan-rekan semua bahwa khususnya dalam era digital seperti sekarang ini banyak teknologi baru yang muncul dan berkembang dengan amat pesat. Nah, teknologi-teknologi ini memiliki potensi besar untuk merevolusi cara kita dalam mengelola destinasi pariwisata. Ayo kita lihat beberapa, ya, ada 4 di sini. Yang pertama adalah tentang teknologi tentang artificial intelligence dan machine learning. Jadi kita memiliki AI dan machine learning. Sekarang sudah ada. Teknologi ini memungkinkan kita untuk menganalisis data pengunjung secara lebih mendalam. Dengan AI, kita dapat menyediakan pengalaman yang dipersonalisasi bagi setiap pengunjung berdasarkan preferensi dan perilaku mereka. Selain itu, dengan machine learning, kita dapat membuat keputusan berbasis data yang lebih akurat, prediksi tren, bahkan mampu mengoptimalkan strategi pemasaran kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memiliki virtual and augmented reality. Teknologi virtual and augmented reality ini memberikan dimensi baru dalam pengalaman wisata. Bayangkan saja,
Bahkan sebelum kita mengunjungi suatu destinasi, wisatawan dapat merasakan destinasi tersebut melalui apa? Simulasi virtual. Atau saat mereka berada di lokasi, mereka dapat menggunakan atau memanfaatkan augmented reality untuk mendapatkan tambahan informasi, tambahan cerita, ataupun interaksi digital yang bisa ditingkatkan. Sebagai contoh di situs warisan budaya. Ya. Selanjutnya, kita memiliki Internet of Things atau IoT. Dengan perangkat IoT, destinasi dapat menyediakan informasi dan layanan real-time kepada pengunjung. Misalnya, sensor cuaca. Sensor cuaca ini dapat memberi atau semacam beacon yang memberikan informasi promosi saat pengunjung berada di dekat toko atau restoran tertentu. Dan yang terakhir, saat ini teknologi blockchain sudah tersedia. Meskipun blockchain masih lebih familiar dikenal dalam industri keuangan, blockchain memiliki potensi besar dalam industri pariwisata. Teknologi ini dapat meningkatkan keamanan dan transparansi dalam transaksi, seperti pemesanan hotel atau pembelian tiket. Dengan blockchain, kita dapat memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan aman, cepat, dan transparan. Dari AI hingga blockchain, teknologi-teknologi ini membawa peluang baru dan tantangan baru dalam manajemen destinasi. Sebagai pemangku kepentingan di industri pariwisata, penting bagi kita untuk memahami, mengadopsi, dan beradaptasi dengan teknologi ini untuk memastikan bahwa kita tetap relevan dan kompetitif di masa depan. Selanjutnya, saya akan mengajak rekan-rekan untuk melihat potensi dari masalah yang mungkin timbul. Oke. Jadi, potensi masalah terkait dengan teknologi dalam manajemen destinasi apa saja kira-kira? Ya, kita memahami bahwa meskipun teknologi ini membawa banyak manfaat bagi industri pariwisata, kita juga harus sadar, jangan naif akan potensi masalah yang mungkin muncul. Mari coba kita ulas sedikit di antaranya. Yang pertama, isu pertama adalah isu privasi dan keamanan. Ya. Ada semacam kekhawatiran mengenai privasi dan keamanan. Dalam era digital saat ini, data menjadi aset yang sangat berharga. Namun, pengumpulan dan analisis data pengunjung dapat menimbulkan kekhawatiran privasi. Bagaimana data kita disimpan? Siapa yang memiliki akses data-data tersebut? Bagaimana kita memastikan bahwa data tersebut aman dari serangan cyber? Hal-hal ini adalah semacam contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang harus kita selaku pengelola destinasi harus mampu jawab. Untuk apa? Untuk memastikan kepercayaan dari pengunjung. Yang kemudian, kita juga memiliki masalah ketidaksetaraan teknologi dan aksesibilitas. Meskipun teknologi telah berkembang pesat, tidak semua pengunjung memiliki akses yang sama. Beberapa pengunjung mungkin tidak memiliki smartphone terbaru, atau ada juga wisatawan yang tidak memiliki koneksi internet yang cepat. Isu-isu ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam pengalaman wisata, di
mana beberapa pengunjung akan mendapatkan pengalaman yang lebih kaya, sementara yang lain mungkin akan merasa ditinggalkan. Dan yang terakhir, kita perlu menyoroti adanya resiko ketergantungan berlebihan pada teknologi. Meskipun teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan pengalaman, kita tidak boleh melupakan sentuhan manusia yang membuat pariwisata menjadi spesial. Interaksi manusia, keramah tamahan, dan pelayanan personal tetap menjadi inti dari industri pariwisata. Kita harus menemukan keseimbangan antara memanfaatkan teknologi dan mempertahankan esensi manusia dalam layanan kita. Dengan memahami berbagai potensi masalah ini, kita dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan dan memastikan bahwa teknologi yang kita adopsi benar-benar mampu memberikan manfaat bagi destinasi kita tanpa mengorbankan nilai-nilai inti yang kita pegang. Selanjutnya kita akan mencoba mengulas strategi. Artinya mencoba membahas strategi bagaimana mengimplementasikan teknologi secara lebih efektif dalam pengelolaan destinasi wisata. Oke. Seiring dengan pemahaman kita tentang potensi dan tantangan teknologi dalam manajemen destinasi, adalah penting juga untuk kita membahas bagaimana cara mengimplementasikannya dan secara efektif. Coba kita navigasi beberapa strategi kunci yang mungkin kita lakukan. Yang pertama dan terutama, kita harus mampu memahami kebutuhan dan perilaku pengunjung kita. Setiap pengunjung memiliki latar belakang, preferensi, dan ekspektasi yang berbeda. Dengan memanfaatkan teknologi seperti analisis data dan AI, kita dapat memahami pola perilaku mereka, preferensi mereka, dan apa yang mereka cari dalam sebuah destinasi. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyediakan pengalaman yang benar-benar dipersonalisasi dan memenuhi harapan mereka. Selanjutnya, berinvestasi dalam teknologi yang tepat. Itu adalah strategi yang cepat. Investasi ini bukan hanya tentang membeli perangkat atau solusi teknologi baru, tetapi memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari destinasi kita. Apakah itu sistem manajemen destinasi yang terintegrasi, aplikasi AR untuk tur yang interaktif, atau platform pemasaran digital. Pilihan teknologi harus didasarkan pada bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi destinasi dan pengunjung. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah pelatihan dan pendidikan untuk staf dan pekerja kita. Sebuah teknologi sehebat apapun hanya akan seefektif penggunanya. Oleh karena itu, memastikan bahwa staf kita dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi secara maksimal dan efektif adalah kuncinya. Hal ini mencakup apa saja? Setidaknya mencakup pelatihan teknis, tetapi juga pendidikan tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan interaksi dengan pengunjung. Dengan strategi-strategi ini, kita dapat memastikan bahwa teknologi yang kita adopsi tidak hanya modern, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi destinasi kita, staf kita, dan tentunya pengunjung kita. Slide berikutnya, kita akan membahas tentang tren masa depan dalam teknologi dan manajemen destinasi.
Di sini, teknologi kita sadari terus berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Dan industri pariwisata tentu tidak terkecuali merasakan dampaknya. Mari kita jelajahi beberapa perkembangan teknologi yang diharapkan di masa depan dan bagaimana hal ini akan membentuk cara kita mengelola destinasi. Pertama-tama, kita akan melihat dan harus melihat ke arah artificial intelligence dan machine learning. Algoritma yang lebih canggih akan memungkinkan kita untuk memahami perilaku dan preferensi pengunjung secara lebih tepat, secara lebih precision yang belum pernah ada sebelumnya. AI ini bukan hanya tentang pengumpulan data lagi, tetapi sudah sampai pada tahapan interpretasi dengan cara yang berarti untuk menciptakan pengalaman yang benar-benar dipersonalisasi. Internet of Things, semakin banyak perangkat yang akan terkoneksi dengan internet. Kita dapat mengantisipasi kebutuhan pengunjung secara real time, memberikan informasi yang relevan, tepat ketika mereka membutuhkannya. Dan lagi-lagi tentu saja virtual dan augmented reality. Kemajuan di bidang ini yang semakin pesat, maka akan membawa destinasi dari rumah pengunjung melalui tur virtual. Jadi destinasi sudah pindah dari awal sebelum mereka melakukan kunjungan atau memberikan lapisan informasi tambahan saat mereka berada di lokasi fisik. Hal ini tentunya memperkaya pengalaman mereka dengan konten-konten digital. Dengan semua perkembangan ini, bagaimana cara kita mengadaptasinya dalam manajemen destinasi? Dengan AI dan machine learning, kita dapat menyediakan paket-paket wisata yang disesuaikan dengan selera individu, memastikan setiap pengunjung merasa spesial. Dengan IoT, kita dapat meningkatkan operasional, misalnya dengan mengatur pencahayaan dan suhu berdasarkan preferensi pengunjung, atau memberikan rekomendasi aktivitas berdasarkan lokasi di mana mereka sedang berada saat itu. Dengan VR dan AR, kita dapat memperluas pemasaran kita, menarik wisatawan dengan preview imersif dari apa yang dapat mereka harapkan. Dalam menghadapi masa depan, pada akhirnya penting bagi kita untuk tidak hanya mengikuti tren saja, tetapi juga memahami betul-betul bagaimana cara mengintegrasikan berbagai teknologi ke dalam strategi. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa destinasi kita tidak hanya tetap relevan, tetapi juga mampu memberikan pengalaman yang tidak terlupakan bagi setiap pengunjung. Baik, setelah mendalami berbagai aspek teknologi dalam manajemen destinasi, saya akan coba menyimpulkan apa yang telah kita pelajari. Kita harus jelas bahwa sama-sama menyepakati bahwa teknologi tanpa diragukan lagi telah menjadi kekuatan pendorong dalam mengubah cara kita mengelola destinasi. Dari memberikan pengalaman yang lebih mendalam bagi pengunjung, meningkatkan efisiensi operasional, hingga memperkuat strategi pemasaran kita. Namun, seperti mata uang dengan dua sisi, teknologi juga membawa tantangan. Kekhawatiran tentang privasi dan keamanan, potensi ketidaksetaraan dalam akses teknologi, dan risiko menjadi terlalu tergantung pada teknologi adalah beberapa di antaranya. Untuk mengatasi hal-hal ini, maka pendekatan yang seimbang perlu kita lakukan. Memahami kebutuhan pengunjung, memilih teknologi yang tepat, dan memastikan staf kita terlatih dengan baik adalah contoh dari solusinya. Satu poin penting untuk diingat, dunia teknologi adalah dunia yang dinamis. Setiap hari muncul inovasi baru, muncul pula solusi baru.
serta muncul pula tantangan baru. Sebagai seorang manajer destinasi atau pengelola dari destinasi wisata, tanggung jawab kita adalah untuk terus memperbarui diri. Ini bukan hanya tentang mengadopsi teknologi terbaru, tetapi juga memahami bagaimana teknologi ini dapat diintegrasikan ke dalam strategi kita untuk memberikan nilai tambah bagi destinasi dan pengunjung. Dengan memadukan pemahaman mendalam tentang teknologi dengan strategi manajemen destinasi yang efektif, kita dapat pastikan bahwa destinasi kita siap menghadapi masa depan yang cerah dan penuh dengan peluang. Jadi sekian presentasi dari saya. Paparannya semoga cukup jelas. Apabila rekan-rekan ingin memberikan pertanyaan atau ingin melanjutkan dengan diskusi, silakan tuliskan komentar di bawah berikut ini, ataupun seperti biasa, rekan-rekan boleh dengan senang hati silahkan berkomentar di WhatsApp grup kita. Saya akan coba semaksimal mungkin untuk merespon berbagai pertanyaan maupun isu yang ingin rekan-rekan sampaikan. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Salam.